Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kita berjumpa kembali dengan mantra kita edisi Jumat 16 Mei 2025 bersama dengan GKJ Selokaton. Perlu kita segarkan kembali bahwa mantra kita adalah akronim dari Firman Tuhan ada di antara kita. Tentu dikandung maksud bahwa ketika firman Tuhan ada di antara kita, maka akan memberikan dampak positif kepada diri kita, yaitu hidup dengan penuh sukacita, penuh kedamaian, dan penuh semangat untuk melakukan setiap pekerjaan yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan pada edisi kali ini dengan tema penampakan Yesus adalah proses pemberdayaan. Sebelumnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, saat ini anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan hadir berkarya dan berkuasa di dalam diri kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kehendak-Mu, dan dimampukan untuk mewujud nyatakan setiap firman yang telah kami dengar nanti. Kami serahkan diri kami ke tangan kuasa-Mu Tuhan, berkaryalah di dalam diri kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 22. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan seandainya kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu yang mengalami peristiwa yang sangat mencekam, sangat menakutkan, yang mana yang selama ini gurunya yang diikutinya, yaitu Yesus Kristus, banyak melakukan mukjizat yang luar biasa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang kusta ditahirkan, orang kerasukan roh dibebaskan, bahkan orang mati dibangkitkan. Tetapi ternyata ketika Yesus berhadapan dengan penguasa Yahudi, dengan tokoh-tokoh agama, ahli Taurat maupun dengan prajurit-prajurit Romawi, Yesus nampak tidak berdaya. Yesus tidak punya kekuatan dan Yesus tidak melawan. Mulai dari ditangkap, diejek, diludahi, diperlakukan tidak manusiawi, dicambuk, diadili, dan dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Tidak ada tanda-tanda sama sekali Yesus melakukan perlawanan. Tidak ada satupun Yesus mengeluarkan mukjizat. Dan tidak ada sedikit pun Yesus menunjukkan kuasanya. Disinilah terjadi peristiwa yang sangat merusak jati diri para murid Yesus saat itu. Ketakutan terhadap para penguasa Yahudi menyelimuti hatinya. Kepercayaan dan pengharapannya pada Yesus menjadi rapuh
dan sirna dalam sekejap. Tokoh yang diagungkan menjadi tumpuan harapan sudah tidak ada lagi. Tetapi jujur, sebenarnya mereka masing-masing di dalam hatinya masih terkenang dengan banyak hal yang pernah dilakukan Yesus semasa bersama-sama mereka. Mereka sangat mengagumi Yesus dan mereka sangat menyayangi Yesus. Tetapi apa boleh buat? Semua sudah berlalu dan sekarang Yesus sudah tidak ada lagi. Semua tinggal kenangan dan hati mereka mengalami kekalutan dan kehancuran yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi dan suasana hati yang demikian, tiba-tiba Yesus hadir menyapa mereka. Damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita bayangkan dan kita renungkan. Kira-kira apa yang terjadi di dalam hati mereka? Tentu mereka terkejut. Tentu mereka terkagum-kagum. Antara percaya dan tidak percaya mewarnai hati dan pikiran mereka. Tetapi dengan Yesus menunjukkan tangannya bekas paku dan lambungnya bekas tombak, mereka perlahan-lahan dipulihkan. Dipulihkan kepercayaannya, dipulihkan kekuatannya, dan dipulihkan pengharapannya. Kemudian mereka mengalami sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penampakan Yesus pada para murid, kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid, membawa kekuatan baru, menumbuhkan semangat baru, dan membangun harapan baru. Jati diri para murid dipulihkan kembali. Penampakan Yesus memberdayakan diri para murid untuk dipulihkan jati dirinya. Tidak berhenti sampai di sini, Bapak, Ibu. Setelah itu Yesus menyampaikan salam yang kedua kalinya. Damai sejahtera bagi kamu. Salam yang kedua ini bukan lagi dalam rangka memulihkan, tetapi lebih ke menambahkan daya kepada para murid. Itu dibuktikan pada Yohanes 20 ayat 22. Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kenapa demikian, Bapak, Ibu? Karena Yesus mengutus para muridnya untuk melanjutkan mewartakan kabar baik ini ke semua bangsa di muka bumi. Proses pendamaian Allah dengan manusia telah selesai dilakukan oleh Yesus. Tetapi kabar baik yang seperti ini masih harus dan terus diwartakan sampai ke ujung bumi oleh para murid Yesus. Penampakan Yesus memberdayakan diri para murid untuk diutus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan diri kita? Meskipun di era yang sekarang ini, Tuhan Yesus tidak lagi menampakkan diri kepada kita secara fisik dengan menunjukkan tangannya bekas paku atau menunjukkan lambungnya bekas tombak. Tetapi jangan lupa, berita tentang Yesus mati di kayu salib, berita tentang Yesus dikuburkan, berita tentang Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan berita bahwa Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada para murid, sudah dan selalu kita dengar berkali-kali melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus telah memberdayakan diri kita. Dan itu artinya Tuhan Yesus juga mengutus kita untuk mewartakan kabar baik ini kepada sesama kita yang belum mendengar, kepada sesama kita yang belum menerima. Penampakan Yesus memberdayakan diri kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga,
terima kasih Engkau telah hadir dan memberdayakan kami, untuk kami mengerti akan kehendak-Mu, untuk kami mengerti akan tugas panggilan kami, bahwa Engkau mengutus kami untuk mewartakan kabar baik tentang kebangkitan Yesus ke seluruh muka bumi. Kiranya Roh Tuhan memampukan kami untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.